Sejarah Indonesia. Kita akan membahas tentang pengaruh Islam di Indonesia. Proses integrasi bangsa Indonesia pada masa Islam dibagi menjadi 3, yaitu 1. Peran ulama tentang Wali Songo dan kaum Sufi. Yang kedua, peran pedagang. Yang ketiga, peran bahasa. Lanjut ke pembahasan. Proses integrasi bangsa Indonesia pada masa Islam. Semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Arti lambang Bhinneka Tunggal Ika yaitu walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Integrasi bangsa Indonesia dibagi menjadi 2 jenis menurut Sartono Kartodirjo. 1. Integrasi geopolitik yang dimulai sejak zaman praaksara hingga awal abad ke-20. Yang kedua, integrasi kaum elit yang dimulai sejak awal abad ke-20 hingga akhir zaman Hindia Belanda pada tahun 1908 hingga 1942. Peran ulama. Yang pertama yaitu peran ulama Wali Songo. Wali Songo sangat berperan penting. Wali Songo memiliki peran di berbagai bidang. Salah satunya bidang politik yang memiliki peran yaitu 1. Seorang wali tidak mengembangkan wilayah tetapi memiliki pengaruh politik yang luas. Sebagai contoh, Sunan Giri dan Sunan Kalijaga yang memiliki wewenang melantik raja-raja di Jawa. Yang kedua, seorang wali memiliki pengaruh politik sebagai penasehat atau panglima perang raja. Contoh yaitu Sunan Kudus yang menjadi panglima perang kerajaan di Demak. Yang ketiga, seorang wali memiliki pengaruh politik secara mutlak dengan mengembangkan wilayah dan mendirikan kerajaan. Lanjut ke berikutnya. Penyesuaian Wali Songo dalam penyebaran Islam. Yang pertama yaitu kesastraan Jawa selalu mengandung konsep-konsep mistik. Yang kedua yaitu wayang-wayang yang digunakan sebagai media dakwah. Yang ketiga, konsep makam yang disusun mirip dengan punden berundak. Yang keempat, bangunan makam dan hiasannya menunjukkan akulturasi budaya Islam dan Hindu. Lanjut ya guys. Kaum Sufi. Islamisasi kaum Sufi dilakukan melalui cara tasawuf atau mistik. Sufi itu sendiri merupakan sebutan untuk orang yang mengajarkan tasawuf. Tasawuf merupakan praktik keagamaan dalam Islam untuk menemukan kesadaran dan pencerahan batin. Tasawuf yang diajarkan oleh Wali Songo yaitu tasawuf Sunni. Tarekah yang memiliki pengaruh besar dalam Islamisasi yaitu Syatariah. Tarekah Syatariah di Sumatera disebarkan oleh Abdul Rauf Al-Fansuri dari Singkel, Aceh. Tarekah Syatariah di Jawa disebarkan oleh Syekh Abdul Muhyi dari Tasikmalaya. Penyebaran sebagai tarekah di Indonesia mengikuti perdagangan. Aceh berkembang menjadi pusat perdagangan Selat Malaka
dan pusat penyebaran agama Islam. Tokoh-tokoh yang ada di Aceh yaitu Hamzah Al-Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatran. Peran perdagangan. Sejak zaman kuno, Kepulauan Indonesia menjadi salah satu tempat persilangan jaringan pelayaran yang menghubungkan antara peradaban Romawi, Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Karena letaknya yang sangat strategis di jalur pelayaran dunia, Indonesia menjadi pusat perdagangan internasional. Munculnya kota-kota pelabuhan seperti Malaka, Aceh, Banten, Demak, Tuban, Gresik, Makassar, dan Ternate. Sebelum Malaka dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, Malaka itu menjadi pusat-pusat perdagangan Muslim dan Indonesia. Setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, sebagian perdagangan dialihkan ke Aceh, Banten, dan lain-lain. Kota-kota tersebut berkembang menjadi pusat perdagangan baru yang menggantikan Malaka. Perkembangan perdagangan di kota-kota pelabuhan Indonesia mengalami perubahan setelah kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa barat sangat mempengaruhi proses integrasi bangsa di Indonesia. Proses ini terjadi karena rasa senasib yang sama. Peran bahasa. Peran bahasa. Menurut John Cornwood, terdapat sekitar 250 jenis bahasa yang digunakan. Bahasa Jawa dan Melayu itu merupakan bahasa yang paling banyak di Kepulauan Indonesia. Perkembangan bahasa Melayu sebagai lingua franca berkaitan erat dengan perkembangan budaya Melayu. Faktor-faktor perkembangan budaya Melayu menurut Taufik Abdullah yaitu 1. Suku bangsa Melayu memiliki peran penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan. Yang kedua, suku bangsa Melayu memiliki tradisi. Yang ketiga, perpindahan penduduk suku bangsa Melayu. Yang keempat, perkawinan antar dinasti dan aliansi politik di Indonesia telah sangat mempengaruhi proses penyebaran budaya dan bahasa Melayu. Faktor-faktor bahasa Melayu mudah diterima, yaitu 1. Struktur bahasa yang sederhana sehingga setiap orang itu mudah menerima dan menuturkannya. Yang kedua, bahasa Melayu yang bersifat merakyat. Tidak terdapat perbedaan pada tingkat masyarakat seperti dalam bahasa Jawa. Sekian, terima kasih.